Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan menyertai dimanapun kita berada. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa percakapan rohani dengan Tuhan. Saat kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Saat Tuhan berbicara kepada kita, kita menjawab. Sehingga doa bukan percakapan satu arah. Tuhan mendengar apabila kita berseru kepadanya. Doa adalah suatu kesempatan yang besar untuk berbicara dengan Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa adalah perintah Allah. Sebagai pencipta, Allah menginginkan persekutuan dengan kita. Sehingga doa adalah cara untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dengan berdoa berarti kita mempercayakan penuh diri kita ataupun hidup kita kepada Tuhan. Sehingga doa harus dilandasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta atau memohon sesuatu hal kepada Tuhan. Untuk itu, kita tidak harus malu untuk meminta ataupun berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menaikkan doa syafaat kepada semua orang yang sedang kita ketahui membutuhkan pertolongan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang membutuhkan dukungan doa dapat menyampaikan atau mengirimkannya ke link doa HKI Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat, khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online di HKI Tangerang ini. Kiranya ibadah hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus dan menyegarkan iman percaya kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dari masa yang lalu hingga saat ini. Kami memuji Engkau karena firman-Mu telah sampai kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami melakukan perintah-Mu melalui firman-Mu, agar iman kami teguh kepadamu dan kami dapat berperilaku yang kudus. Kuasai dan baharuilah hati kami, agar tetap kudus sampai akhir hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum Taurat atau Dasatita yang terambil dari titah ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang-orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Sampai sekian pembacanya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk dapat menuruti segala perintah-Mu. Amin. Ku
Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sanggup untuk melakukan
Marilah kita mendengarkan pembacaan epistel yang terambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian bunyinya. Cinta yang kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta yang kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumah untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hatinya. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami tahu, kami percaya, hanya di dalam-Mu lah kami memperoleh keselamatan. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Allah, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ya Allah, kuatkan kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 21. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Banyak hal dipersiapkan oleh orang yang akan memutuskan memulai keluarga baru. Banyak yang dipertimbangkan agar kelak keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Mulai dari pekerjaan, ekonomi yang baik, rumah tempat tinggal, mobil,
dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mempersiapkan melalui konsultasi dengan para ahli agar benar-benar nantinya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Semua itu perlu, tapi tidak mutlak menciptakan keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara, membangun keluarga yang berbahagia adalah unik dan boleh dikatakan sangat sulit. Ada pepatah orang Batak mengatakan dakya tamat namar rumah tangga. Tidak pernah tamat dalam membangun keluarga berbahagia, harus tetap belajar dan berusaha agar keluarga tercipta menjadi keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan keluarga bisa tercapai kalau kita mengikuti apa yang telah dilakukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita harus hidup baru. Inilah rahasia untuk memperoleh dan mengalami keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara, sebelum nats ini, Paulus menerangkan bagaimana hidup kita sebelum mengenal dan percaya kepada Kristus, yaitu hidup lama. Dalam hidup lama itu kita masih tinggal dalam hal-hal yang buruk dan jahat, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan banyak hal lain yang kita lakukan. Saudara-saudara, dalam hidup lama itulah keluarga bisa berantakan, tidak bahagia, dan mengalami kepahitan yang luar biasa. Alkitab banyak menerangkan tentang keluarga-keluarga yang mengalami kepahitan karena dosa. Seperti keluarga Adam dan Hawa, mereka berdosa, mereka saling menuduh siapa yang salah, siapa yang berdosa, siapa yang membawa ke dalam dosa. Dan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membawa dosa yang luar biasa kepada anaknya, kepahitan yang luar biasa. Kain membunuh adiknya Habil. Banyak contoh dalam Alkitab seperti Yakub, keluarga Yakub, terjadi juga dosa. Melakukan dosa, terjadi kepahitan, di mana Yakub berbuat tidak adil terhadap anak-anaknya. Dia terlalu menyayangi anaknya Yusuf, melebihi anaknya yang lain, sehingga saudara-saudara Yusuf menjualnya menjadi budak. Begitu juga Daud. Dia mengingini istri orang, dia jatuh ke dalam dosa dan mengalami kepahitan kepada anak-anaknya. Kita tahu kisah Absalom membunuh saudaranya karena saudaranya memperkosa adik putrinya. Ini terjadi kepahitan semua karena dosa. Dan saudara-saudara, sampai saat ini kalau kita dalam dosa, hidup dalam dosa, maka niscaya tidak akan bisa keluarga kita dalam kebahagiaan. Maka Paulus mengingatkan kita adalah manusia baru yang telah diciptakan baru. Orang-orang yang telah menerima Yesus adalah manusia baru yang dalam hidupnya telah hidup belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni. Perkataannya adalah sesuai dengan perkataan Yesus. Apa yang ia ucapkan dan lakukan, itulah yang ia lakukan. Maka orang yang hidup dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Maka dalam membentuk dan menciptakan keluarga bahagia,
dia harus hidup baru. Dan orang yang telah hidup baru, maka dia dapat menjalankan perannya dengan baik, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak. Karena kita tahu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Ketiga anggota keluarga ini harus benar-benar memiliki tanggung jawab dan memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dengan memiliki hubungan yang baik itulah keluarga dapat dibangun menjadi bahagia. Saudara-saudara, yang pertama firman Tuhan menasehati istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketundukan istri kepada suami adalah yang dikehendaki Allah. Tunduk kepada suami dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain pun, seperti jemaat tunduk kepada Yesus Kristus. Demikianlah istri tunduk kepada suami. Memang saudara-saudara, kata tunduk ini sering dikonotasi buruk di tengah-tengah masyarakat karena perempuan, istri dianggap lebih rendah dari suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kata tunduk, istri tunduk kepada suami bukan berarti lebih rendah dari suaminya. Ini boleh kita analogikan dengan militer, anggota militer. Sersan sama, pangkat sersan dengan pangkat kapten sama, mereka adalah sama-sama militer, tidak kalah, sersan tidak kalah dengan kapten. Tapi saudara-saudara, dalam otoritas, dalam kepemimpinan dipegang oleh seorang kapten agar jangan terjadi kekacauan dalam lembaga itu. Demikian juga dalam keluarga, istri tunduk kepada suami. Bukan berarti istri lebih rendah, tapi suami menjadi pemimpin. Karena dalam setiap lembaga harus ada pemimpin, harus ada yang memiliki otoritas, supaya jangan terjadi kekacauan di dalam lembaga itu. Demikian juga dalam lembaga keluarga. Saudara-saudara, istri tunduk kepada suami, dan itu dilakukan terus-menerus. Tidak ada kata cuti. Berbeda dengan jabatan-jabatan lain, istri terus-menerus harus melayani dan tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu garis bawahi bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah sebagaimana tertulis dalam Galatia 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sama dengan Yesus taat kepada Allah, bukan berarti mereka tidak sama, mereka sama-sama Tuhan dalam Allah Trinitatis. Hanya oleh karena dosalah istri tidak tunduk kepada suami. Karena dosalah suami istri ingin mendominasi suaminya. Saudara-saudara, istri yang ingin mendominasi dan tidak mau tunduk kepada suaminya tidak akan dicintai, dikasihi oleh suaminya. Kedamaian akan hilang di tengah-tengah keluarga kalau istri mendominasi suaminya. Ini sering kita sebut dengan istilah DKI. Suami takut kepada istri. Istri harus benar-benar tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua firman Tuhan menasihati agar suami mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Dalam budaya Yahudi,
Istri dianggap seperti suatu benda atau barang yang dimiliki oleh suaminya. Suaminya berhak melakukan apapun kepada istrinya. Wanita tidak punya hak apapun. Suami berhak menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Sementara wanita tidak berhak untuk memulai perceraian kecuali suaminya mengidap penyakit kusta atau melakukan percabulan dengan gadis. Saudara-saudara, mirip dengan budaya kuno Batak, budaya Batak kuno, bahwa suami dapat menceraikan atau paulakon istrinya jika dianggap tidak cakap atau tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Suami berhak menceraikannya. Dalam budaya Yunani, wanita terhormat harus hidup dalam pengasingan, tidak boleh kelihatan di jalan berjalan sendiri, tidak boleh tinggal di rumah bersama dengan laki-laki. Sementara laki-laki berhak bebas, memiliki hak bebas. Mereka dianggap seperti budak dan itu dituntut kepada perempuan. Perempuan tidak memiliki kebebasan. Semua hak istimewa dimiliki oleh suami dan semua kewajiban bagi istri. Saudara-saudara, ajaran firman Tuhan bertentangan dengan budaya Yahudi, Yunani, dan juga budaya kita. Ajaran Paulus benar-benar bertentangan. Suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya secara radikal, secara total. Bahkan dalam kitab Efesus digambarkan bahwa suami itu harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaat. Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menguduskan jemaat yang dia kasihi. Demikianlah suami harus mengasihi istri. Benar-benar mengasihi dengan nyata, tidak hanya dalam angan-angan, tidak hanya dalam perkataan, tapi mengasihi istri dengan bukti nyata. Karena dalam Petrus 4 ayat 8 dikatakan, kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa. Suami harus rela bahkan mati sekalipun untuk istri dan keluarganya. Saudara-saudara, maka sebenarnya lebih mudah tunduk kepada seseorang daripada harus mati demi seseorang. Jadi ajaran Paulus, ajaran firman Tuhan adalah berimbang, bukan berarti wanita lebih rendah, laki-laki lebih tinggi. Pria, suami harus mampu seperti Kristus. Kalau istrinya berdosa, dia harus seperti Kristus mengasihi. Dia harus sabar kalaupun istrinya tidak taat, tidak tunduk kepadanya. Ia tetap harus menunjukkan kasihnya. Saudara-saudara, setiap hari kita membersihkan tubuh kita, menjaga, merawat tubuh kita. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Kita sering gosok gigi, mandi, ganti pakaian, bersih-bersih, tapi rumput-rumput di halaman rumah kita bertumbuh. Kita lupa untuk mengurus dan mengasihi istri seperti diri sendiri. Selalu memberi waktu, kita harus selalu memberi waktu untuk menjadikan rumah tangga kita bahagia. Di saudara-saudara, bagaimana sikap suami jika istri tidak tunduk? Firman Tuhan mengatakan jangan berlaku kasar kepadanya. Suami harus tetap mengasihi istrinya. Biarlah kasih Allah mengalir melalui suami yang membawa pertobatan kepada istrinya yang dikuasai dosa. Kasih itu sabar.
1 Korintus 13 ayat 4. Sabar mengasihi dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri sang istri. Saudara-saudara, bagaimana sikap istri kepada suami yang tidak mengasihi? Istri harus tetap tunduk kepada suaminya dengan memberi dorongan dengan kelembutan untuk mendorong suami dalam kepemimpinannya dan tidak mengomeli selalu. Tetaplah bawa dalam doa. Kesucian hati seorang istri dan doa seorang istri akan merubah suaminya. Saudara-saudara, kebahagiaan keluarga dapat tercapai jika keluarga hidup berdasarkan firman Tuhan. Tunduk dan mengasihi adalah jalan menuju keluarga bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat yang ketiga adalah untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini sama dengan perintah hukum Taurat yang kelima, yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Menghormati orang tua akan membawa umur yang panjang. Jika anak-anak mendurhakai orang tua dan tidak tunduk kepada orang tua, maka ia akan melanggar dan tidak menaati semua otoritas. Anak-anak yang tidak taat kepada orang tua di rumah, dia akan melawan gurunya di sekolah. Kalau dia kelak menjadi karyawan, dia akan melawan pimpinannya. Anak-anak yang tidak taat di rumah, dia akan membawa kerugian di tengah-tengah masyarakat dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, anak-anak harus benar-benar taat kepada orang tua. Jangan mengutuki ayah dan ibunya. Dalam Keluaran 21 ayat 17, anak muda yang mengutuki ayah dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Anak-anak harus didisiplinkan untuk taat kepada orang tua. Anak-anak yang didisiplinkan, dia kelak menjadi akan anak-anak yang berguna. Memang bisa saja ada hal yang tidak harus ditaati anak-anak, yaitu ketika nasihat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus menaati Allah daripada manusia. Anak-anak, patuhilah orang tuamu dalam segala hal, karena mematuhi orang tua adalah menyenangkan Tuhan. Dan bapak-bapak tidak boleh menyakiti hati anaknya. Memang bukan hanya untuk bapak saja, tapi ibu juga sering menyakiti hati anaknya. Yang dimaksud dengan menyakiti adalah memiliki amarah, kemarahan yang menetap terus-menerus. Kita tidak boleh marah. Sekali-sekali mungkin kita marah kepada anak-anak kita, tapi terkadang kita harus memberi pujian atau penghargaan kepada anak-anak kita. Tidak boleh marah terus-menerus, karena itu akan membuat hati anak-anak kita tawar hatinya. Orang tua harus mendidik anak-anak itu. Zaman sekarang banyak orang tua yang menyerahkan pendidikannya kepada lembaga tertentu, penuh kepada lembaga tertentu. Saudara-saudara, pendidikan yang paling benar bagi anak-anak adalah dari pengaruh orang tuanya. Kebodohan yang melekat pada hati anak muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir
itu daripadanya. Amsal 22 ayat 15. Orang tua harus mengusir kebodohan, dosa dari hidup si anak. Tidak jarang orang tua melecehkan anaknya, menanam benih kemarahan dan ketidakadilan. Saudara-saudara, jangan pernah mengabaikan anak karena karir, pekerjaan, usaha, lupa akan anak-anak. Biarlah apa yang kita lakukan benar-benar untuk mendidik anak, mendisiplinkan anak. Hanya dengan disiplinlah kebodohan anak bisa dibuang dan anak-anak itu kelak menjadi orang yang taat dan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istri harus tunduk mengului suaminya. Istri yang tunduk tidak tergantung ketika suaminya selalu mengasihinya. Tapi apa yang dilakukan istri itu adalah karena ajaran Yesus Kristus. Suami harus mengasihi istrinya sekalipun istrinya tidak tunduk kepadanya. Anak-anak harus patuh kepada orang tuanya, terlepas apakah dia memiliki orang tua yang baik atau tidak. Saudara-saudara, sering dalam hidup kita, perbuatan kita didasarkan terhadap apa yang dilakukan orang kepada kita. Yang sebaiknya adalah apa yang kita lakukan kepada orang lain haruslah didasarkan atas hubungan kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Berusahalah berjalan dalam rancangan asli dari Allah untuk keluarga kita. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Kebiasaan buruk dan tidak baik dalam menjalankan peran kita sebagai suami, istri, dan anak, kita buang. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai hidup baru. Segala sesuatu yang kamu ucapkan dan lakukan, lakukanlah semuanya itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar tumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, agar setiap anggota keluarga, istri, suami, dan anak-anak melakukan tanggung jawab
dan perannya masing-masing dengan baik, sesuai dengan hubungan kami kepada Engkau ya Yesus Kristus penebus kami. Kami merindukan keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Tanpa hubungan dengan Engkau, kami tidak akan mencapai keluarga yang bahagia. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami, hadir dalam setiap keluarga kami, memperbaharui kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan terang firman-Mu, sehingga kami mengalami dan merasakan akan kebahagiaan keluarga kami masing-masing, dan itu menjadi berkat yang luar biasa yang kami terima daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKI Tangerang Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, Majelis dan Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur yang panjang. Yang kedua, kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, dan ibadah kita minggu ini dapat diakses melalui YouTube HKI Tangerang, dan persembahan dapat ditransfer juga melalui rekening HKI Tangerang. Yang ketiga, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesembuhan baik dalam masa perawatan
maupun dalam masa pemulihan. Yang keempat, dihimbau kepada jemaat agar selalu menjaga kebersihan dan tekun berdoa agar kondisi kita saat ini segera pulih kembali. Yang kelima, diminta kepada seluruh anggota jemaat agar tetap mendoakan proses izin gedung gereja HKI Tangerang setiap jam 8 malam agar proses pengurusan izin dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan, saldo kas jemaat pertanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp20.948.000. Saldo kas diakonia pertanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp4.505.000. Jumlah penerimaan minggu lalu sebesar Rp1.700.000. Jumlah pengeluaran Rp350.000. Saldo kas jemaat pertanggal 27 Juni sebesar Rp22.298.000. Saldo kas diakonia pertanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp4.505.000. Yang melayani kita pada minggu ini, pembawa tata ibadah Amang Situa M. Hutasoid, pembawa firman Tuhan Amang Pendeta HD Nababan STH, doa dan warta jemaat Inang Situa D. Burupapahan, pemain musik dan song leader PNB. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur kebaikan-Mu pada saat ini karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah kami Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang baik pada saat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan pujian kami sebagai persembahan yang harum untuk menyenangkan hati-Mu saja. Begitu juga firman-Mu yang sudah kami dengar yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penopang kehidupan kami, agar kami boleh selalu Tuhan menghormati orang tua kami, dan anak-anak kami juga Tuhan boleh menghormati kami orang tuanya. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami ini, kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Amang Pendeta HD Nababan, berkati Amang Pendeta beserta keluarganya, agar sukacita Kau berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapak ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan, yaitu Bapak jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan tolong berkati mereka di dalam panjang umur, kesehatan, sehingga sukacita yang ada padamu seluruh jemaat-Mu HKI Tangerang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga Bapak mau bawa yaitu bangsa negara kami yang menghadapi masih COVID-19. Tuhan tolong pulihkan bangsa negara kami. Kami percaya Engkaulah yang selalu setia dapat memulihkan bangsa negara kami. Engkau memulihkan COVID-19, menjauhkan dari bangsa negara kami ini. Bapa di surga Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini dan masa pemulihan. Tolong Tuhan jamah, berkati obat yang diberikan oleh dokter. Hanya Engkaulah Bapa kami, pengobat yang setia. Tangani para dokter yang selalu merawat mereka. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun. Bapa di surga, kami juga tidak lupa membawa proses izin gereja HKI Tangerang. Tuhan, Engkaulah Tuhan menjadikan kasih-Mu Tuhan agar gereja HKI Tangerang dapat berdiri yang ada di Jalan Imam Bonjol melalui pemerintahan setempat Kota Tangerang. Ajarlah Tuhan kami selalu berhikmat untuk meminta sesuatu kepadamu. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus atas berkuasa dalam kehidupan kami juga. Bapa, kami mau bawa jemaat-Mu yang memberikan persembahannya masing-masing.
Berkati para jemaat-Mu, berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaannya, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh sukacita untuk memuji nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, tapi kami tahu kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami banyak dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ampunilah kami Tuhan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak datang ke hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, yang akan Kau sempurnakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan penghasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanku dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.